hormati, pada kesempatan siang hari ini sebelumnya saya secara pribadi mohon maaf kepada ibu guru semua dikarenakan sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kehadiran ibu guru semua pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan atau berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan modul 1.4 di program guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Ibu guru semua yang kami hormati, pada modul 1.4 tentang budaya positif, tentunya ibu guru semua sudah lebih paham dibandingkan saya. Jadi budaya positif itu sangat penting sekali untuk kita terapkan di sekolah, karena budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru kita sebagai pendidik untuk bisa menuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Kemudian posisi kita sebagai guru itu hanya sebagai pengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Selanjutnya budaya positif juga itu dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif dan bersikap positif. Itu pengertian dari budaya positif dari modul 1.4 pada program guru penggerak angkatan 9. Barangkali dari ibu guru semua terkait dengan budaya positif ini, apakah memang di lapangan atau di sekolah itu memang seperti ini yang dimaksud dengan budaya positif, atau ada pengertian yang lain seperti itu, Bu? Barangkali dari ibu guru ada yang berpendapat sebetulnya budaya positif di sekolah itu seperti apa seperti itu? Apakah sudah sesuai dengan definisi yang ada di layar seperti itu, ataupun ada pengertian lain itu sebagai tambahan mungkin bagi saya terkait dengan budaya positif tersebut? Sama dari penerapan kebiasaan Pak, tentang seperti berpikir positif. Akan tetapi sekarang suka kalau anak itu kalau didekati biasanya kalau budaya positif kita memberikan beri berpihak pada murid dan kebiasaan berpihak pada murid. Tapi si murid itu terkadang lebih cenderung merasa diistimewakan atau gimana gitu, jadi melawan kepada guru. Nah seperti apa? Ya, terima kasih ya Bu ya atas pendapatnya. Jadi kata kuncinya memang budaya positif itu identik juga dengan kebiasaan-kebiasaan positif Bu ya, yang berpihak pada murid. Nah, terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu tadi tentang perlakuan ya, positif kepada siswa itu, memang di sisi lain itu dapat mengakibatkan adanya ketergantungan juga ya Bu ya dari murid itu sendiri. Dan nanti di depan akan dibahas juga ya Ibu terkait dengan permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya pada modul 1.4 tentang budaya positif ini ada beberapa konsep yang saya peroleh, dan barangkali kepada Ibu bisa
mengetahui bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, motivasi perilaku manusia. Dan jadi ada 5 yaitu ya, diulangi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan 6 motivasi perilaku manusia. Nah, ini beberapa konsep-konsep penting dari budaya positif pada modul 1.4. Nah, yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru, ini kaitan dengan proses belajar yang dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yang memang di kita di Kecamatan Puspahaya itu belum diterapkan secara murni terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Tapi ini tidak mengurangi terhadap manfaat yang mungkin dari secara pengetahuan bahwa pembelajaran berdasarkan paradigma baru itu atau berdasarkan kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada kurikulum merdeka ini kita memastikan bahwa praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu atau di sekolah itu benar-benar harus berpusat pada siswa, atau dengan kata lain student center learning, di mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi pada intinya pembelajaran paradigma baru artinya pembelajaran menurut sudut pandang saat ini itu menekankan kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan praktik pembelajaran di kelas, kita itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tidak lagi pembelajaran itu berfokus pada guru ya Ibu, sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka dan pembelajaran angka 21 juga, bahwa memang kita menempatkan dalam pembelajaran itu siswa itu sebagai subjek belajar. Jadi tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi kita tidak mendikte semua apa-apa yang kita sampaikan itu didikte oleh kita, tapi kita melatih siswa itu untuk bisa diantaranya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu guru semua. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang menjadi tolak ukur pelajar bangsa Indonesia, termasuk pelajar yang ada di sekolah kita semua. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dan harus dicapai oleh kita sebagai pendidik dalam rangka membantu program pemerintah sehingga kualitas pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya di sekolah kita itu bisa terjadi peningkatan yang signifikan. Barangkali dari Bapak dan Ibu boleh nih berbagi pengetahuan ataupun wawasan terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Yang
Yang pertama itu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Barangkali menurut ibu semua, kira-kira di sekolah kita dari dimensi ini yang kita harapkan itu apa seperti itu Bu? Dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian penerapannya di sekolah kita itu seperti apa, sehingga nantinya anak sedikit demi sedikit bisa bisa berkarakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Barangkali dari ibu ada yang mau sharing terkait dengan apa karakter tersebut bagaimana. Dipersilakan ibu ya yang mau berpendapat ataupun sharing berbagi. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu dari profil siswa kita itu yang kita harapkan seperti apa ya? Dipersilakan ibu yang berpendapat. Beriman dan bertakwa ya pastinya ya kebiasaannya seperti sholat berjamaah, sholat duha, yasinan, ya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, eta intinya ya Bu, ya sebisa mungkin si anak itu bisa menjalankan sholat 5 waktu saja gitu, dan bisa mengaji lagi Bu ya, tahu gitu. Taat pada orang tua. Ya berarti yang gue di kita biasanya itu mengharapkan ya, anak didik kita itu taat dan melaksanakan sholat 5 waktu ya Bu ya. Kemudian sedikitnya bisa membiasakan mengadakan pengajian Islam. Kemudian dari dimensi berkebinekaan global itu kira-kira yang diharapkan dari kita itu dari anak-anak didik kita di lingkungan kita seperti apa Bu? Yang berkebinekaan global ini. Kalau bisa dikit hafal Pancasila, hafal kan sebagai orang Indonesia mesti kan hafal Pancasila, sedikit lah juga hafal Pancasila. Terus Kita kan ya di negara kita itu kan bukan hanya satu agama ya, budaya juga beraneka ragam, agama juga pun sama beraneka ragam, bermacam-macam budaya, bermacam-macam karakter, bahasa dan sebagainya, sehingga mungkin dari dimensi berkebinekaan global ini diharapkan siswa secara umum itu bisa saling menghargai. Ketika ada keanekaragaman budaya, misalkan kita beraneka ragam latar belakang ekonomi, latar belakang warna kulit, ada yang putih, ada yang sawoman, kan ketika anak memahami terkait dengan apa karakter yang beragam tersebut, maka diharapkan anak didik kita itu bisa saling menghargai ya, mungkin ya Bu ya, saling menghargai dari adanya keanekaragaman karakter dan budaya dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek atau dimensi bergotong royong Bu, Bisa saling membantu. misalnya saling membantu ya, bisa saling kerjasama mungkin ini ya, kerjasama. Kemudian dari dimensi kreatif gitu ya, dari dimensi kreatif nih. Barangkali di kita itu seperti apa Bu yang kita inginkan dari profil di kita siswa yang kreatif itu yang seperti apa gitu. Yang tidak hanya meniru-meniru Bapak Ibu ya, jadi mungkin punya gagasan mengeksplor dirinya ya, mengeksplor itu ya. bisa mengeksplor kepada dirinya gitu ya, bisa apa gitu. Ya jadi bisa menghasilkan mungkin ya sedikitnya bisa menghasilkan gagasan baru, misalnya ketika menggambar cerita itu tidak hanya melihat dari buku saja ya Bu, tapi bisa menciptakan sendiri. Kemudian Ibu dari dimensi kemandirian ya, misalnya seperti apa ya Bu ya dari dimensi kemandirian yang diharapkan dari siswa? Percaya diri ya Bu ya, misalnya ketika mengerjakan tugas sendiri ya mengerjakan tugas sendiri ya Bu
ini kan sudah punya inisiatif, tidak mesti menunggu guru masuk kan. Seharusnya ketika gurunya belum masuk ataupun karena ada keperluan, mungkin kalau untuk siswa yang kelas tinggi itu bisa berinisiatif, bisa belajar secara mandiri. Kemudian satu lagi dari yang dulu apa Bu? Tadi Bu beriman dan bertakwa sudah, berkebinekaan loba sudah, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis Bu. Nah, coba ini Bu ya, seperti apa ya Bu yang bernalar kritis Bu? Bisa kalau dalam pembelajaran di kelas, Ya, kalau ada yang tidak mengerti atau bisa menjelaskan kembali gitu Pak, itu mungkin. ya terima kasih Bu ya. Tuh. Bisa membimbing pada temannya. Ya, ketika sedang berdiskusi bisa berpendapat, bisa kalau dalam presentasi itu bisa memaparkan dengan baik, Ya. mungkin. Ya, terima kasih Bu. Saya juga sangat sependapat itu ya. Jadi di antaranya itu kemampuan memaparkan dalam diskusi, kemudian membantu temannya yang kesulitan, dan mungkin ya Bu kalau dikaitkan dengan kita kan setiap tahun melaksanakan AMPK ya Bu ya. Dalam soal AMPK itu kan soal-soalnya itu relatif panjang, bahkan ada yang sampai 5 paragraf, 10 paragraf. Tapi pertanyaannya hanya sedikit ya Bu ya. Nah jadi mungkin dalam penerapannya itu Bu, anak itu atau murid kita itu memang dituntut untuk bisa menganalisis atau menyerap informasi apa nih yang diperoleh dari bacaan yang sebegitu panjangnya gitu ya. Itu kan anak harus bisa menyimpulkan sendiri dengan daya nalarnya seperti itu. Dan mungkin salah satunya seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran jadi memang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang berlaku saat ini, memang si anak itu tidak ujung-ujung diberi begitu saja pengetahuan itu ya, tapi si anak digiring dulu oleh kita itu untuk belajar menemukan sendiri konsep, misalkan dalam penjumlahan pecahan. Jadi anak itu tidak serta-merta langsung diberikan begini loh sih itu penjumlahan, tapi anak digiring dulu untuk berliterasi, mungkin ya, membaca dulu. Setelah membaca kita tanggapi bagaimana nih pendapatnya tentang apa sih itu penjumlahan itu, apakah memang sudah mendekati dengan konsepnya sebenarnya atau tidak. Itu barangkali ya ibu guru semua terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi cantolan atau tujuan dari pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk selanjutnya dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini ya, ada penjelasan mengenai teori kontrol ya Bu ya. Ini berangkat dari adanya miskonsepsi atau salah pemahaman tentang teori kontrol yang kita lakukan terhadap murid-murid kita. Ini menurut Bapak Dr. William Lesser, seorang psikiater dan pendidik, Ibu. Beliau mengatakan bahwa yang pertama adanya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi di sini adalah salah persepsi terkait dengan posisi guru yang bisa sepenuhnya mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu bagaimana pun terkait dengan ini? Apakah memang guru itu memang bisa mengontrol sepenuhnya murid atau tidak? Tidak ya Bu ya. Ini berarti ini sesuai dengan pendapat Dr. William Lesser bahwa kita itu memang tidak bisa sepenuhnya untuk mengontrol murid. Karena apa? Dalam keseharian Bu ya, misalkan ketika murid kita itu disuruh, kita kan kadang-kadang murid tidak mau itu menolak. Artinya kan berarti kontrol kita terhadap murid itu memang tidak diterima oleh murid, sehingga ini mungkin menjadi salah satu alasan bahwa
guru tidak bisa sepenuhnya untuk mengontrol murid. Karena sewaktu-waktu murid bisa saja yaitu menolak kontrol dari kita, disuruh membersihkan kelas, disuruh mengerjakan tugas yang cepat, kadang-kadang tidak mau, disuruh berpendapat juga kadang-kadang tidak mau. Kemudian yang kedua, ada ilusi atau salah persepsi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini mungkin ya Ibu tadi berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Asri, bahwa dengan adanya penguatan itu memang kadang ada negatifnya juga ya Bu ya. Kadang-kadang anak jadi ketergantungan, maksudnya seperti ini. Kalau ada penguatan baru mau, misalkan disuruh oleh kita ke depan karena ada iming-iming penghargaan. Tidak ada iming-iming dia tidak mau. Ya, sehingga ini di Dr. William Glasser menyebutkan bahwa semua penguatan positif itu tidak efektif dan bermanfaat untuk selamanya, gitu. Karena kadang-kadang anak yang tidak menerima kontrol dari kita mungkin akan ketergantungan juga, mungkin juga di sisi lain akan karena tidak ada penguatan positif tidak mau seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ilusi atau salah persepsi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Katanya ketika misalkan ada murid kita itu ya yang bermasalah misalkan, kadang-kadang kita itu mengeluarkan kritik atas kesalahan tersebut atau membuat si anak itu merasa bersalah, sehingga dengan kritikan dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal mungkin tidak seperti itu ya Bu ya. Ketika anak yang mengalami mengalami permasalahan, contohnya di kita kan sering ya Bu, sering terjadi anak yang bertengkar, anak yang suka Bu, yang suka minjem uang, membuli gitu kan. Kadang-kadang untuk saat itu ketika kita kritik menerima, tapi di lain hari mungkin kadang-kadang ada perasaan tersakiti kan oleh kata-kata dari kita. Sehingga ini Dr. William Glasser ini menyatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat melakukan karakter itu ya tidak benar itu seperti itu. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kan tidak. Seperti tadi Ibu ya, ketika anak disuruh untuk mengerjakan tugas di papan tulis, ada kan kebanyakan itu tidak mau ke depan, dipaksa juga tidak mau. Itu menandakan bahwa memang kita sebagai orang dewasa tidak memiliki hak sepenuhnya untuk memaksa. Selanjutnya ada juga penjelasan mengenai bagaimana cara kita mengubah paradigma atau cara pandang kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bisa terlihat jelas Bu? Tidak. Dibacakan saja ya Bu ya. Ada dua pandangan itu. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Dalam pandangan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita manusia itu sama. Itu menurut paradigma stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak? Bahwa kebutuhan manusia termasuk kebutuhan murid kita itu berbeda, ya tidak sama seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak? Betul ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah kita bisa mengubah pandangan orang lain sama dengan kita? Karena lain kepala dan pikiran lain pandangan juga. Sehingga
yang sesuai itu yang menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan sebaliknya kita berusaha untuk orang lain berpandangan sama tentang dunia dengan kita, karena tidak akan ada titik temu ketika memaksa orang lain berpandangan sama itu tentang dunia ataupun tentang murid, pasti akan berbeda juga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon dulu. Kemudian menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh nyata ya Bu ya, ketika anak yang bermasalah di kelas atau di sekolah, kan ketika kita diajak ngobrol anak tersebut ya Bu, ternyata ada tujuan, misalnya perlakuan yang negatif. Ketika kita tanya ajak ngobrol, maka ternyata di balik perlakuannya atau perilaku yang dilakukan oleh anak yang nakal misalnya, ternyata ada tujuan dia. Sehingga dari sana kan kita nantinya bisa mengajak berdiskusi ke anak tersebut bagaimana nih untuk mengubah tentunya perilaku yang negatif tersebut ke depannya supaya tidak terjadi lagi, bukan kita malah membuat si anak tersebut merasa bersalah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi yang bisa mengontrol itu ya Bu, siapa? Menurut teori kontrol itu ya hanya kita orang yang bisa mengontrol diri kita. Contoh ini dikaitkan dengan anak juga ya, ketika anak dipaksa dan tidak mau berarti kita tidak bisa kan ya mengontrol orang lain sepenuhnya. Tapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita misalkan mau melakukan sesuatu tanpa ada dorongan dari luar, kita akan melakukan sesuatu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Ini berbanding terbalik dengan teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yaitu seperti tadi ya. Jadi tidak sepenuhnya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya begini mungkin ya Bu ya, kita memberikan bujukan kepada anak untuk melakukan sesuatu, misalkan gagal. Karena gagal kita dipaksa saja gitu. Tapi apakah mungkin ketika contoh di kelas ya di kelas anak disuruh ke depan mengerjakan tugas, tapi tetap tidak mau, dipaksa juga kadang tidak mau, sehingga teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin dengan bentuk lain. Misalkan ketika anak tidak mau maju ke depan, mungkin ada tindakan lain yang bisa kita perlakukan kepada anak. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, ini menurut stimulus respon. Kalau tidak menang pasti kalah, kalau kalah pasti menang. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikirnya itu atau berpikirnya itu menang-menang. Jadi dari teori kontrol ini memang melatih untuk berpikir kepada kita ataupun murid kita itu bahwa kita itu menjadi pemenang. Dalam artian ketika anak yang bermasalah, maka kita bimbing mereka atau dia itu untuk menjadi orang yang sukses itu ya, bukan orang yang gagal. Tentunya dengan bimbingan atau pantauan dari kita yang terus menerus. Selanjutnya, Ibu Guru semua, materi berikutnya tentang disiplin positif. Ini frase ini memang sangat kental ya dengan kita dalam hal menerapkan disiplin kepada murid-murid di sekolah. Disiplin itu ya, itu berasal dari kata apa Bu? Ini bisa terlihat jelas.
tidak dengan disiplin. berpakaian, misalkan datang tidak terlambat. Ya. Disiplin. Aturan-aturan. Ya, betul sekali Bu ya. Jadi disiplin ini berkaitan dengan menaati peraturan Bu ya. Misalkan disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam kehadiran dan sebagainya. Nah, disiplin di sini Bu itu mengacu pada disiplin diri. Artinya penerapan disiplin positif yang kita lakukan kepada siswa itu menuntut anak atau murid kita itu untuk bisa mendisiplin dirinya. Untuk apa? Ini untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi yang namanya belajar memang banyak, belajar mematuhi aturan, belajar menghargai waktu, belajar menghargai teman sekolah, belajar menghargai guru dan sebagainya. Itu termasuk disiplin. Kemudian terkait dengan disiplin positif, nah ini didefinisikan sebagai salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi tujuan atau maksud dari penerapan disiplin positif ini mengharapkan kepada seluruh peserta didik atau murid kita itu tumbuhnya kesadaran. Kalau anak sudah memiliki kesadaran dari dalam dirinya itu, maka tidak menunggu motivasi dari kita sebagai guru ya. Kalau misalkan anak atau murid sudah memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Tapi kebanyakan bagaimana menumbuhkan kesadaran anak? Nah itu ya Bu ya. Jadi menumbuhkan kesadaran anak itu yang memang sulit ya. Tapi setidaknya mungkin ya Ibu kita sedikit demi sedikit dengan tuntunan dengan bimbingan dari kita itu, maka kesadaran dari peserta didik itu akan tumbuh walaupun tanpa iming-iming penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Nah ini ada yang mengatakan Ibu bahwa disiplin positif itu bisa kita terapkan dengan ancaman dan hukuman. Coba apakah Ibu setuju? Bahwa disiplin itu identik dengan ancaman dan hukuman dari guru. Setuju atau tidak? Kalau ya berarti pada intinya tidak setuju ya Bu ya. Kalau menerapkan disiplin positif itu dengan ancaman ataupun hukuman. Bahkan Bu di modul 1.4 itu yang namanya hukuman itu meskipun itu sebagai alternatif terakhir, tapi itu tidak diharapkan terjadi gitu. Ini sesuai dengan keberadaan pendidikan kita saat ini. Hukuman sekecil apapun ternyata tanggapan dari orang tua kan lain. Sehingga salah. Ya, yang saya peroleh pun seperti itu yang menjadi hukuman itu memang kalau bisa sebisa mungkin ditiadakan. Apalagi hukuman fisik, hukuman verbal pun secara lisan yang bisa menyakiti anak itu sangat tidak diperkenankan. Hari ini anak tidak bisa berontak kita, tapi lain hari bergeser waktu mungkin setelah dewasa mungkin akan lain. Nah, sehingga ibu-ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi harapan dari penerapan disiplin positif ini Bu ya, yang pertama adalah anak-anak didik kita itu memiliki disiplin diri atas dasar motivasi dari dalam dirinya. Meskipun memang di awal kita itu kan perlu memberikan motivasi eksternal atau ekstensif, tapi harapannya nanti ini bisa muncul dengan sendirinya disiplin diri dari dalam diri siswa itu sendiri.
Kita nyanyi bersama Bu, nyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Lagunya seperti ini ya Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dalam akhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cukup Bu, sedikitnya. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu Guru yang saya hormati, ada materi tentang nilai-nilai kebajikan Ibu. Nah nilai-nilai kebajikan ini salah satu pedoman ya bagi kita dalam rangka menerapkan disiplin positif terhadap murid di sekolah kita khususnya. Nah apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama ya Bu. Jadi nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau di kita berarti nilai kebajikan di kelas misalnya kita sepakati tanpa memandang suku bangsa, agama. Alhamdulillah di kita kan homogen itu ya, sukunya suku Sunda, agamanya agama Islam homogen. Tapi yang berbeda mungkin dari hal latar belakangnya, latar belakang ekonominya, latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikan orang tuanya dan sebagainya. Nah maka tetap nilai-nilai kebajikan yang disepakati misalnya di kelas kita itu tetap itu harus disepakati oleh semua murid, sehingga nantinya apa murid-murid di kelas kita itu akan bisa menerapkannya. Karena apa? Karena memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa di kelas kita ini kita punya kesepakatan, contoh harus saling menghargai, sehingga tindak lanjutnya maka siswa itu sedikit demi sedikit akan menghindari yang namanya pertengkaran, menghindari yang namanya bullying, menghindari yang namanya pemalakan ya Bu ya, dan sebagainya. Nah, apa itu contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa dijadikan referensi bagi kita untuk diterapkan di kelas dalam hal pembuatan keyakinan kelas nanti ya Bu? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia terkait dengan anak didiknya, bahwa kita mengharapkan pelajar Pancasila pemimpin kita itu pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berpendidikan global, yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan yang terakhir dengan kritis, yang sudah tadi dibahas tuntas oleh ibu semua. Kemudian yang kedua Bu, ada nilai kebajikan menurut Ibu Primary Youth Program. Yang pertama adalah toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian integritas. Coba ini apa lagi? Mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Dua apa ya Bu? Lurus hati, pendengar yang aktif, menghiraukan orang lain, memberikan kayak gini. Nah, coba Bu, dari ketiga nilai-nilai kebajikan ini menurut Ibu adakah irisannya atau persamaannya Bu? Kalau di analisa ya Bu ya, ada persamaannya tidak Bu? Ada ya Bu ya? Ini saling berkaitan sebenarnya Bu ya. Contoh ya Bu, mungkin
berkebinekaan global itu ada kan Bu toleransi itu ya, toleransi budaya manusia. Kemudian dari sini Bu tidak merendahkan orang lain gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kalau kita analisa itu ada banyak kesamaan gitu ya. Ada banyak kesamaan, yang berbeda adalah dari sisi bahasanya. Nah ini Bu nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa dijadikan pedoman oleh kita ya Bu ketika kita membuat keyakinan kelas Bu, di kelas masing-masing. Berikutnya ada penjelasan mengenai motivasi perilaku manusia ya Bu, dikaitkan dengan perilaku murid-murid kita ya Bu di kelas. Pasti itu tidak lepas dari yang namanya motivasi ya Bu ya. Termasuk kita mungkin Bu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi tersendiri, baik itu motivasi yang datangnya dari dalam atau dari luar. Nah ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang mendorong manusia berperilaku itu menurut Diane Boston itu ada 3 jenis. Yang pertama, Bu, ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia termasuk kita bahkan murid kita mungkin melakukan sesuatu hal itu mungkin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti apa ya? Iya, contohnya kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak melakukan sesuatu, pasti kita akan tidak nyaman dan ada hukuman. Contohnya apa? Mengerjakan PR di sekolah. Mengerjakan PR di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua Bu, motivasi perilaku manusia itu dilakukan karena ingin menjadi orang yang mereka ingin. Ini bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi urutannya itu dari 1, ini yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang-kadang manusia itu melakukan sesuatu ataupun perilaku tertentu itu karena ingin imbalan namanya. Kalau tidak ada imbalan, penghargaan tidak mau melakukan. Misalnya kalau di kelas begitu ya, ayah kalau misalkan diberi penghargaan berupa apa, baru murid itu mau. Tapi sebaliknya kalau tidak ada imbalan atau penghargaan, maka tidak mau dia melakukan sesuatu. Nah, dan yang terakhir, Bu, manusia berperilaku itu karena memiliki motivasi yang ingin menjadi atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bu, kalau kita peringkat Bu, motivasi pertama ini Bu, ini merupakan tingkatan yang paling bawah Bu, menurut dari pesan. Jadi motivasinya ini motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang ini yang kedua, ini merupakan tingkatan kedua, mungkin lebih bagus dari tingkatan ini. Dan ini yang ketiga, ini yang paling bagus. Manusia melakukan sesuatu karena memiliki motivasi ini, karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka dialah yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Tidak disuruh pun, misalnya ketika murid itu ya, tidak disuruh pun dia mau belajar. Contoh ketika belum ada guru yang masuk, kadang-kadang kan murid itu ya, kadang-kadang yang asik dengan bermain sepak bola di kelas karena tidak ada guru. Tapi kadang ada murid yang walaupun tidak ada guru, dia belajar. Itu berarti tandanya apa Bu?
dirinya. Jadi Bu, ini yang paling terbaik. Nah, ini yang kita harapkan dari murid-murid kita itu, walaupun memang sulit tapi tidak ada pabrik sulit ya Bu ya. Dengan seiring proses dan waktu mungkin akan bisa. Nah, itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Berikutnya, nah ini berkaitan dengan perilaku manusia ya Bu. Misalnya di kelas atau di sekolah, dalam hal ini murid-murid kita memang tidak bisa mengingkari bahwa tidak setiap murid itu memang bisa berdisiplin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga ketika ada murid yang indisiplin ya, yang kurang disiplin, maka akan lahirlah ini 3 kata. Pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu ya Bu, kriterianya itu dibuat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika misalkan melanggar suatu peraturan di kelas ataupun di sekolah. Kemudian bersifat satu arah. Jadi anak tidak diajak untuk sebelumnya itu tidak diberitahu, tidak diberitahu. Nanti akan dihukum. Ya. Kemudian hukuman itu biasanya Bu berupa hukuman fisik atau psikis, kejiwaan, baik itu melalui verbal kita, kata-kata yang menyakitkan murid. Nah, ini hukuman ini memang kalau dikaitkan dengan pendidikan kita saat ini memang itu tidak tidak diperbolehkan. Beda lagi dengan pendidikan zaman dulu yang saya juga merasakan dulu. Ya, tidak jadi apa-apa kan. Tapi kalau untuk saat ini lain cerita itu. Memotong rambut pun, ya, menggunting baju, karena dari situ kan jadi masalah besar. Sehingga ini mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa hukuman itu memang tidak tepat itu ya kalau diberlakukan untuk mendisiplinkan anak yang nantinya itu anak bisa disiplin diri, bisa memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, ada konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi yang kita terapkan pada murid itu sudah direncanakan, sudah disepakati dengan siswa. Dalam artian siswa sudah diberitahu dulu ketika misalnya murid melakukan diberitahukan tata tertib siswa ini seperti ini. Ketika ada yang melanggar, ini konsekuensinya. Jadi itu kan nantinya akan munculnya itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena anak sudah diberitahu dulu aturannya apa, pelanggarannya seperti apa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dengan konsekuensi itu ya murid tapi tetap tidak nyaman. Misalnya anak-anak murid tidak boleh melakukan pembulian atau tidak boleh bertengkar. Kemudian sudah diberitahu anak itu bahwa tidak boleh bertengkar dengan teman sekelas atau teman sekolah. Pas satu hari bertengkar. Dan sebelumnya kita sudah memberitahu misalnya kalau bertengkar maka ibu akan sanksi dengan membersihkan WC setelah pulang sekolah atau menulis pernyataan dalam satu buah buku yang punya pernyataan. Memang, nah pada saat itu murid mengikuti, tapi murid akan tidak nyaman juga. Dan yang ketiga, nah posisi kita itu senantiasa harus memonitor murid. Anak itu ketika tidak melanggar ya, betul membersihkan WC atau menulis pernyataan atau tidak. Kan itu harus dipantau terus oleh kita. Kadang-kadang ada anak yang nakal, ibunya juga tidak ada, dalam menulis pernyataan itu 1 lembar saja cukup. Nah sehingga posisi di sini adalah menuntut kita untuk senantiasa memonitor. Yang ketiga yaitu ada restitusi. Nah apa itu restitusi? Terlihat jelas ini Bu? Proses menciptakan
Jadi pada intinya bagaimana ya dalam proses restitusi ini? Ketika ada anak yang melanggar aturan, misalnya di kelas ya bertengkar ataupun apa namanya membuli temannya, kira-kira dalam konteks restitusi ini bagaimana ya? Nah kita itu mungkin ya Bu ya, dalam konteks restitusi ini ketika ada anak yang bermasalah, misalnya bertengkar dengan teman sekelasnya, maka kita panggil dia, kemudian kita ajak ngobrol, ngobrol, ditanya, misalnya apa yang menjadi alasan kamu ini bisa bertengkar dengan teman kamu. Nanti kan si anak akan bercerita ya Bu ya, akan bercerita sehingga Bu nantinya kita kan akan bertanya, apakah bertengkar ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Itu kan Bu. Ketika anak pasti akan mengatakan ketika ditanya oleh kita dengan baik-baik, ditanya pasti akan bercerita ke hatinya. Saya dan mungkin dari sebagian ibu kan sudah seringkali menyelesaikan permasalahan yang ada oleh siswa. Ibu BP. Ya Bu ya. Mungkin dari ibu bisa berbagi Bu dalam penanganan kasus siswa itu seperti apa yang bisa enak bagi siswanya yang bermasalah dan bisa berubah. Bisa nangis. Mungkin dari ibu bisa bercerita Bu. Ya kalau tidak ada ya Bu, nanti di depan ada pembahasan lagi terkait dengan penanganan kasus yang bermasalah ya Bu dari siswa-siswa kita. Untuk selanjutnya, nah ini ya Bapak dan Ibu, ada materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah materi ini Bu, ini berkaitan sekali dengan materi sebelumnya, baik dengan motivasi perilaku manusia, terutama ini dengan motivasi perilaku manusia. Misalnya ada anak di kelas kita itu yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran apa, nah itu pasti ketika ditanya itu pasti akan bercerita, oh ini saya melakukan hal itu karena ini. Nah ini pun berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini sekilas pandang saja bahwa yang dimaksud kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang apa itu? Yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang berfiguran dan kesehatan. Nah, itu tentang pengertian kebutuhan dasar manusia. Nah, aspek-aspek kebutuhan dasar manusia ya Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup diantaranya apa itu? Makanan, pakaian, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kedua, kasih sayang dan rasa diterima. kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga Bu, ini Bu, kekuasaan. Harga diri, Keinginan memimpin Bu, untuk berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebutuhan yang keempat Bu dari manusia itu, yaitu kebutuhan kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
wajib gitu ya. Ya, ada begitu. Hal yang wajib yang pasti melekat pada manusia. Ketika naik pertanyaannya, bagaimana Bu? Ketika ada saja salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Marah terpendam. Yang saya kayak juga kasih sayang. Contoh Bu, kalau di kelas bagaimana Bu ya? Ada siswa yang melanggar itu apakah berkaitan dengan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau Ada. Iya, bisa jadi. Model bisa beli hiji, beli dua dibayar hiji. Si anak kurang kasih sayang di rumah, bahasa ini diperhatikan, jadi di kelas berbuat. Ya, Anak ini diperhatikan. ya. Kemudian tertawa-tawa. Ya, betul sekali ya Bu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini jadi sangat penting ya bagi kita sebagai manusia, termasuk bagi diri kita ya. Ada salah satu saja yang tidak terpenuhi maka akan ada yang terjadi. Misalnya tadi kata Ibu ya, ketika anak yang kurang perhatian dari orang tuanya maka mungkin saja di sekolah itu berulah. Kemudian ketika kebutuhan dasarnya misal jajannya Ibu ya, Ya. uang jajannya kurang misalnya karena melihat temannya itu misalkan yang punya uang jajannya besar, akhirnya apa melakukan apalah Bu ya, misalkan sampai meminjam uang kan seperti itu Bu. Nah, itu kan karena apa Bu? Mungkin karena kebutuhan Hidupnya. belum terpenuhi. Kemudian kalau misalnya anak yang di kelas nih, ketika kita sedang memberikan pembelajaran, anak itu kurang memperhatikan ataupun kelihatannya itu kurang semangat, itu karena faktor apa mungkin dari kebutuhan ini? Misalnya anak itu ketika kita menerangkan selalu tidak memperhatikan, malah tidur di kelas. Kebebasan. Ya mungkin ya Bu ya, kebebasan kita mengatur. Terus mungkin karena dari kesenangannya juga mungkin ya Bu ya. Mungkin dari dari suasana belajarnya mungkin menurut anak tersebut kurang jadi kurang greget misalnya itu kan mungkin faktor itu juga ya Bu ya. Mau buat kalah. Nah selanjutnya Ibu yang saya hormati, ada materi yang sangat penting bagi kita yaitu tentang keyakinan kelas. Coba Ibu ada yang sudah mendengar sebelumnya tentang keyakinan kelas? Yang sudah ada di benak kita itu Bu, kalau di kelas dari sekolah itu apa? Peraturan ya Bu ya. Nah, baik kalau di kelas itu tata tertib siswa. Nah sebetulnya Bu ada ini hal yang sangat penting juga berada di kelas ataupun di sekolah itu yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah keyakinan kelas ini Bu, ini lebih lebih bermakna dan bisa dipahami oleh siswa. Alasannya yang pertama, kalau yang namanya tata tertib dan punya, misalkan dari poin A sampai Z itu banyak sekali. Apakah mungkin anak bisa mengingat semua peraturan itu atau tidak? Tidak. Tapi, nah, sedangkan keyakinan kemudian kalau peraturan itu biasanya dibuat sepihak. Kita yang membuat tempel saja di dinding, anak-anak tidak diajak musyawarah, ya kan tidak diajak musyawarah, peraturannya harus seperti apa? Karena kadang-kadang anak ada yang tidak membaca sama sekali. Tapi kalau keyakinan kelas itu Bu, itu harus dibentuk berdasarkan musyawarah musyawarah antara murid-murid semua di bawah panduan bimbingan kita, sehingga nantinya dari keyakinan kelas tersebut setiap murid meyakini bahwa di kelas ini misalnya harus saling menghormati, harus disiplin. Bentuk disiplin teh kumaha wae, apa saja kita jalankan. Kemudian tidak boleh saling menghargai teman, menghargai guru, berkata sopan dan sebagainya. Itu ya Bu
bersifat abstrak, artinya apa namanya abstrak itu Bu? Keyakinan ya Bu ya. Kalau keyakinan itu kan ada dalam diri kita, ada dalam diri sendiri. Kalau kita sudah tahu, ya itu. Kalau sudah yakin, pasti gitu ya, kita akan mengikutinya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal atau umum. Misalnya Bu, kalau di kelas keyakinan kelas yang pertama disiplin. Anak kan melalui penjelasan kita pasti sudah paham kalau ciri anak yang disiplin itu misalnya baju dimasukkan ke dalam apa lagi? Mengerjakan tugas dari guru dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuatnya dalam pernyataan positif, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu misalnya ya Bu, tidak boleh makan di kelas, itu kan pernyataan negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tidak boleh melakukan pemarahan. Intinya kalau peraturan itu menggunakan kata-kata pernyataan negatif, sedangkan keyakinan kelas itu menggunakan pernyataan positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Intinya menggunakan pernyataan-pernyataan positif. Selanjutnya untuk keyakinan kelas ini dibuat sedikit saja Bu. Kalau tidak salah itu 3 sampai 7 pernyataan, jadi tidak perlu banyak-banyak seperti hanya membuat peraturan kelas ya Bu. Kan ada sampai 20 pernyataan. Seperti ini bukan ada 31 pernyataan. Mungkin tidak anak itu mengingat semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu maksimal dibuat 7 saja. Yang mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dimusyawarahkan dulu ya Bu kalau untuk keyakinan kelas. Laras, bagaimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah. Bapak tadi mendapat laporan dari ketua kelas bahwa katanya kamu bertengkar dengan Najri, apa betul? Betul Pak, habis saya kesal sama dia Pak. Coba, mengapa kamu bisa kesal begitu? Najri mengaku terus salah ketika belajar dan bahkan menjadikan ibu saya Pak. Oh begitu, ya wajarlah jika kamu marah dan kesal seperti itu. Mungkin Bapak juga kalau di posisi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Najril tersebut? Saya marah-marahi dia Pak, saya kesal dengan perilaku dia terus mengganggu saya belajar. Saya jadi tidak konsentrasi dalam belajar, bahkan tidak disadari saya coret-coret buku dia. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Iyalah Pak, saya jadi tidak terima, diganggu terus ketika belajar. Saya ketinggalan materi yang sedang dipelajari. Selain itu saya merasa sakit hati karena dibully oleh dia yang mengejek saya dan ibu saya. Begitu. Wajarlah kamu kesal dan marah seperti itu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu ya, tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu. Misalnya kamu sampai memukul dia seperti itu. Sekarang coba kamu pikirkan ya Laras, tindakan kamu marah-marah dan mencoret-coret bukunya Najri itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar teman dan saling menjaga barang milik orang lain Pak. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Baik, jika saling menghormati antar teman dan menjaga milik orang lain itu penting,
kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya harus bersabar, Pak. Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Laras? Saya akan bersedia bersabar apabila ada teman yang terus mengganggu saya saat belajar dan membuli saya. Saya akan segera laporkan kepada bapak atau ibu yang lain. Ya, tepat sekali ya jawaban kamu. Kamu tetap semangat ya. Sekarang terus belajar ya. Kemudian kamu terus bersabar. Jika ada teman yang seperti itu, tolong segera laporkan kepada bapak atau ibu guru yang lain ya. Silakan sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Tadi ya Bu, adegan mengenai penerapan segitiga restitusi dalam hal menangani siswa yang bermasalah. Nah, ini terakhir ya Bu. Dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial di mana guru mampu merefleksi dirinya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan kegiatan kita hari ini. Enggak, persilakan. Kesannya bagaimana Bu ya? Atau refleksi dari Ibu semua terkait apa yang dipaparkan oleh saya tadi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak atas adanya kegiatan ini. Kita menjadi tahu gitu ya, yang tadinya tidak tahu tentang misalnya budaya positif atau keyakinan kelas, kita menjadi tahu, menambah pengetahuan juga. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mangga dari ibu-ibu senior. Ya. Kalau memang dirasa sudah cukup ya Bu, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bu dan atas waktunya membersamai saya untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau kalian sehat semua. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Cung, yang sudah tahu keyakinan kelas itu artinya apa? Nah, keyakinan kelas itu ya mirip-mirip dengan peraturan dari sekolah. Dan kalau di kelas tuh ada di dinding itu tentang tata tertib. Jadi bedanya ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan antara murid-murid dan juga guru, baik itu di kelas maupun di sekolah. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat itu tidak hanya dibuat saja tanpa dilaksanakan, tapi keyakinan kelas itu harus diyakini oleh kalian. Setelah kalian yakin, maka kalian akan apa? Akan mampu melaksanakannya dengan tanggung jawab. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut nantinya
itu maka akan mewujudkan kalau di kelas ya, kalau di sekolah itu suasana itu akan bagaimana? Coba. Akan tentram, akan aman, nyaman. Ketika belajar pun akan nyaman. Kemudian ke sekolah itu akan semangat, akan senang. Itu kalau sudah terbangun adanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu sekali lagi dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kalian, oleh murid. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Kemudian coba contohnya untuk keyakinan kelas. Tidak boleh makan di kelas. Pinter ya. Kemudian apa lagi? Tidak mencontek. Tidak mencontek. Ya. Nah itu ya. Itu namanya peraturan ya. Kalau tidak boleh mencontek, tidak boleh apa? Makan di kelas. Perlu kalian ketahui bahwa keyakinan kelas itu ya harus dinyatakan dalam kalimat positif. Berbeda dengan peraturan tuh di tata tertib, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mencontek, terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Itu kata-katanya menggunakan kata negatif ya. Kalau ada kata tidak, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu pernyataannya negatif. Nah, dalam keyakinan kelas itu ya, jadi dibuatkan dalam kalimat positif. Contoh, kalau misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, coba kira-kira kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempat. Ya, pintar ya, membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat positif. Ya. Itu. Kemudian kalau tidak boleh mencontek, kalau diubah menjadi sebuah keyakinan kelas dalam kalimat positif apa? Apa? Bekerja sendiri, bekerja dengan jujur. Kan? Salah satu ciri jujur itu apa? Kalau di kelas tidak mencontek. Seperti itu ya, paham? Kalau sudah paham, sekarang Bapak akan membagikan nih kertas ya. Kertas. Silakan kalian tuliskan satu saja ya. Keyakinan kelas apa yang akan dibuat oleh kalian. Nanti akan didiskusikan, kalau ada yang sama nanti kita akan berdiskusi. Ya. Bapak akan bagikan. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya ya, pulpen ataupun pensil. Kalau tidak membawa pulpen boleh pensil. Tuliskan satu saja keyakinan kelas apa yang perlu ada di kelas dan dilaksanakan oleh kalian semua. Ya, silakan tulis satu saja keyakinan kelas ya, yang akan disepakati nanti ya bersama-sama, yang bisa membuat kalian itu kalau ketika belajar di sekolah bisa nyaman, aman, tenang, tentram. Coba. Kalau yang sudah, silahkan nanti ditempel di papan tulis ini ya. Silakan bagi yang sudah, boleh ditempel di papan tulis. Silakan. Silakan langsung tempel saja.
ini ya sudah selesai kalian membuat satu keyakinan kelas yang akan disepakati nanti ya bersama-sama. Yang pertama ini ada keyakinan kelasnya itu tidak mencoret-coret buku sekolah. Dan kan ya, nanti kalau ada yang sama, Bapak akan copot ya. Kalau ada pernyataan yang sama, nanti akan dicopot saja. Diulangi, yang pertama itu tidak mencoret-coret buku sekolah. Yang kedua tidak mencontek. Tidak mencoret-coret bangku. Tidak meminjam uang orang lain. Tidak boleh berkata kasar kepada guru ataupun teman-teman. Saling menghargai dan menghormati. Mengerjakan PR. Melakukan piket kelas. Tidak merusak meja. Tadi ada ya, tidak mencoret-coret bangku. Sama tidak dengan tidak merusak meja. Nah, tidak. Itu ada kesamaan ya. Mencoret-coret meja itu salah. Konsentrasi. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu kalau di kelas, buku, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Itu harus kalian jaga. Tidak boleh dicoret-coret oleh tiket, oleh pulpen, oleh pensil. Apalagi dirusak, ya. Dirusak dengan benda-benda tajam itu tidak boleh. Ya, berarti pertama keyakinan kelasnya adalah menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Tuh, yang kedua tidak mencontek. Bagaimana nih tidak mencontek pernyataan positifnya? Jujur ya dalam mengerjakan tugas. Jujur. Kemudian tidak meminjam. Halo, tidak meminjam uang orang lain. Coba bagaimana tuh? Tidak malak itu kata negatif. Coba kalau tidak meminjam uang, tidak malak, itu pernyataan positifnya apa? Bagaimana? Ayo bagaimana? Hidup hemat. Karena ada pepatah hemat pangkal. Halo. Hemat pangkal kaya, maka hidup hemat. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati, sudah ya, sepakat ya. Itu sudah pernyataan positif. Selanjutnya, mengerjakan PR. Positif atau negatif itu kalimatnya? Positif ya. Mengerjakan tugas intinya. Baik itu tugas rumah, tugas di sekolah.
Berkata sopan. Ya. Nah, sebelum kita belajar. Nah, jangan makan di kelas itu bagaimana? Jangan itu pernyataan negatif. Coba kalau pernyataan positifnya apa? Tidak boleh makan di kelas. Ya, makan dan minum tidak boleh di kelas. Coba pernyataan positif. Makan di luar kelas. Coba Bapak ingin tanya, kalau makan di kelas, minum di kelas, apalagi saat belajar, itu menunjukkan disiplin atau tidak? Tidak. Berarti apa tuh kalimat positifnya? Disiplin. Coba apalagi yang sangat perlu diyakini dan dilaksanakan oleh kalian. Perhatikan saat guru sedang menerangkan apalagi ya tuh. Ini belum ada nih menjaga kebersihan, belum ada. Menjaga kebersihan itu penting tidak? Ya, makanya keyakinan kelas yang berikutnya yang belum ada di sini adalah menjaga kebersihan. Bapak tulis saja ya, menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Yang belum? Kalau kehadiran bagaimana? Hadir tepat waktu. Berarti itu masuk pada poin disiplin ya. Disiplin. Tidak makan di kelas itu masuk pada poin disiplin. Baju ya dimasukkan ke dalam itu termasuk kategori apa? Disiplin. Tidak memakai sepatu di dalam kelas itu termasuk apa? Disiplin. Ya. Rambut bagi laki-laki harus pendek dan rapi. Itu termasuk apa? Disiplin. Nah, kalau tidak mencoret-coret, kembali lagi, tidak mencoret-coret meja, kursi, buku sekolah, tadinya sudah menjaga fasilitas. Kalau dikaitkan dengan disiplin, masuk tidak? Ciri siswa yang disiplin itu pertama apa? Tidak mencoret-coret. Masukkan baju ke dalam baju rapi. Baju dimasukkan ke dalamnya. Tetap disiplin. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Satu kali lagi, kalau ada yang mau ditambahkan, halo, mau dikurangkan, acungkan tangan ya. Ya dikurangi. Satu, menjaga fasilitas sekolah. Sepakat? Sepakat. Ya. Jujur
teratur dalam mengerjakan tugas. Sepakat. Ya, sepakat. 3. Hidup hemat. Sepakat. Ciri-ciri hidup hemat itu tidak apa? Tidak boros. Tidak meminjam uang kepada orang lain, kemudian tidak melakukan pemalakan. Ya. Saling menghargai dan menghormati. Sepakat. Mengerjakan PR. Sepakat. Berkata sopan. Sepakat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat. Jangan makan di kelas kalau sedang belajar. Sepakat. Disiplin ya, nilai keyakinannya disiplin di kelas. Kemudian menjaga kebersihan. Kalau sepakat, silakan kalian ini sebagai tanda bukti kesepakatannya kalian menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Silakan satu persatu maju ke depan. Silakan dia. Ai Anis Lestari. Ai Anis. Lapis. Ini ya, kalau sudah ditandatangani, apa artinya? Kalau Sepakat, setuju. sepakat dan harus dilaksanakan. Oke. Ai Anis, silakan. Lanjut, absen 2. Ingat ya, keyakinan kelas yang ada di papan tulis itu sudah disepakati oleh kalian. Ketika sudah disepakati, maka harus dilaksanakan oleh semuanya. Lanjut, absen ketiga. Silakan bergantian langsung saja ke depan ya. Absen ketiga, absen keempat, terus. Berikutnya langsung absen 4. Berikutnya absen 5. Nah, absen 6. Maka penjajahan atasnya harus Nama saya Dava, kelas 5 SDN Komsari. Saya gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ahmad. Saya kelas 5 SDN Komsari. Saya sangat
sekali. Perkenalkan